Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Azka Khairunadi, Penuh Sujiwokusumo dan Aziz Mukmin. Dalam kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang perkelahian kerumunan supporter klub sepak bola ditinjau dari social contagion theory. Penjelasan ini kami tujukan untuk memenuhi tugas psikologi sosial. Kami dari Sosiologi Angkatan 2018. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang fenomena supporter di Indonesia. Dalam pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan bahwa Nielsen Sport menyebutkan dalam risetnya bahwa 77% orang Indonesia memiliki ketertarikan terhadap olahraga sepak bola dibandingkan olahraga lainnya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai penyelenggara sepak bola nomor 2 di dunia setelah Nigeria. Hal ini menjadi menarik bagi kami karena masyarakat Indonesia memiliki kecintaan yang sungguh luar biasa banyak terhadap sepak bola. Lalu, supporter sepak bola ini juga, supporter sepak bola di Indonesia merupakan salah satu supporter yang paling fanatik di dunia setelah Inggris dan Argentina. Kemudian Andri menyebutkan bahwa selama rentang 1995 sampai 2016 terdapat bentrokan antar supporter sepak bola yang sudah memakan 66 korban jiwa. Andri melakukan penelitian ini untuk melakukan tesisnya untuk melihat bagaimana supporter sepak bola ini berkonflik di Indonesia. Seperti itu. Kemudian bentrokan antar supporter klub sepak bola ini umumnya melibatkan massa dalam jumlah yang banyak, sehingga yang kekacauan dan kerusakan yang terjadi pun itu menjadi sangat besar karena melibatkan kerumunan yang banyak. Kemudian menurut Festinger, individu yang berada dalam situasi massa akan cenderung bertindak secara agresif karena ada proses deindividualisasi. Individu melebur menjadi bagian dari massa dan kehilangan identitas sosialnya. Hal ini, proses deindividualisasi ini yang menjadi salah satu penyebab bagaimana individu bisa melakukan tindakan kekerasan bersama kelompoknya atau bersama kerumunannya, dalam hal ini adalah supporter sepak bola, yang akhirnya bisa menyebabkan konflik atau bentrokan antar supporter. Kemudian perkelahian antar supporter klub sepak bola juga melibatkan kerumunan orang yang bisa dipelajari dengan menggunakan teori penularan sosial atau social contagion theory. Untuk penjelasan mengenai teori penularan sosial ini akan dibahas dalam tinjauan pustaka nantinya. Melihat dari kondisi supporter sepak bola serta teori yang kami gunakan, maka kami memiliki rumusan masalah yang kami ajukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana kerumunan supporter sepak bola di Indonesia khususnya dapat terbentuk. Kemudian yang kedua, bagaimana perkelahian antar supporter dapat terjadi ditinjau dari social contagion theory. Rumusan masalah inilah yang nantinya akan menjadi fokus analisa kami dalam penelitian ini. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif, kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, studi literatur. Awalnya, kami akan melakukan observasi guna mengamati secara langsung bagaimana proses-proses kerumunan pada supporter sepak bola itu terjadi. Akan tetapi, pada awal Maret, pandemi corona di Indonesia pun merebak, sehingga tidak memungkinkan untuk kami melakukan observasi. Kami pun sepakat untuk memilih metode penelitian ini. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan konsep crowd dan teori penularan sosial sebagai pisau analisa. Crowd sendiri didefinisikan oleh Milgram and Todd sebagai a large number of persons gathered so closely together as to press upon each other. Sementara itu, Keller dan Cajon
mengartikan crowd sebagai sekumpulan orang yang berkumpul di sekitar seseorang atau suatu kejadian, sadar akan kehadiran orang lain, dan dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Urban, kemunculan crowd dapat dijelaskan berdasarkan 3 prinsip pembentuknya, yaitu pertama, anonimitas. Individu dalam crowd di sini merasakan adanya invisible power atau dorongan gaib dalam bertindak. Dalam kerumunan, tindakan serta perilaku individu semata-mata diatasnamakan sebagai perilaku kelompok. Yang kedua adalah penularan. Dalam crowd, terjadi kecenderungan yang saling mempengaruhi dalam berperilaku antar partisipan. Ketiga, ada sugestibilitas. Pada tahap ini, individu dalam crowd merasa seperti dihipnotis. Individu cenderung akan lebih mendengarkan sugesti yang diberikan oleh operator atau orang luar di sekitarnya. Sementara itu, Blumer mengidentifikasikan crowd ini ke dalam 4 tipe. Yang pertama adalah casual crowd, yaitu kerumunan orang biasa, misalnya seperti orang yang sedang berada di pantai. Kedua adalah conventional crowd, yaitu kerumunan konvensional dengan tujuan yang sudah dipastikan, misalnya murid yang berada di dalam kelas. Ketiga, ada expressive crowd, yaitu kerumunan ekspresif, contohnya seperti orang-orang yang sedang menyanyi dalam kebaktian gereja. Terakhir, ada acting crowd, yaitu kerumunan yang bertingkah laku, umumnya berperilaku sangat agresif. Contoh dari acting crowd ini adalah orang yang sedang berdemonstrasi. Selanjutnya adalah social contagion theory atau teori penularan sosial. Social contagion theory berpandangan bahwa individu bisa secara sementara menjadi tidak waras, irasional, atau kehilangan logikanya ketika berada dalam kerumunan, dan mereka akan kembali kepada kondisinya yang normal ketika sudah berada di luar dari kerumunan tersebut. Teori ini berusaha melihat bagaimana kondisi dan situasi yang menyebabkan perilaku kolektif ketika terjadi sebuah kerumunan. Social contagion theory cukup lazim digunakan untuk memahami fenomena kolektif seperti kerusuhan hingga bunuh diri massal. Salah seorang tokoh yang mengemukakan social contagion theory adalah Herbert Blumer. Menurut Blumer, dalam kondisi normal, individu umumnya terikat dalam apa yang ia sebut sebagai interpretative interaction. Mereka menginterpretasi kata atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan melandasi perilakunya berdasarkan interpretasi tersebut. Namun, dalam situasi kerumunan, yang terjadi adalah circular reaction. Individu cenderung bertindak tanpa berpikir ataupun menginterpretasi. Secara sederhana, alur berpikir Blumer ini bisa dilihat pada bagian berikut. Menurut Blumer, perilaku kolektif berlangsung dalam 3 tahapan. Pada tahapan pertama, yaitu keberdesak-desakan atau mailing, individu berperilaku dalam kondisi tanpa tujuan dan acak. Perhatian mereka tertuju pada suatu rangsangan yang mengakibatkan gejolak pada kerumunan. Dalam kondisi ini, individu menjadi teramat sensitif dan tanggap terhadap satu sama lain. Mereka dengan cepat dan tanpa sadar merespon terhadap tindakan orang lain dalam kerumunan, tetapi abai sama sekali terhadap stimulus dari luar. Proses keberdesak-desakan ini akan mengantarkan individu untuk bertindak secara kolektif. Tahapan selanjutnya adalah collective excitement, yaitu bentuk lebih intens dari keberdesak-desakan. Rangsangan yang diterima dari individu lain membuat seseorang menjadi sulit untuk berpikir tentang hal lain dan berujung pada suatu perilaku yang menular. Individu akhirnya menjadi tidak stabil, kurang menggunakan daya pikirnya, dan jadi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang terakhir adalah tahap penularan atau contagion. Pada titik ini, perilaku menular menjadi hal yang dominan dalam kerumunan. Individu menjadi begitu bersemangat, emosional, dan teralihkan perhatiannya sehingga mereka kesulitan untuk berpikir secara jernih. Alih-alih melandasi tindakannya atas hasil interpretasi tersebut, individu secara membabi buta merespon terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Tindakan individu tersebut semata-mata didasari kepada dorongan atau impuls yang diterimanya. Menurut Brian dan Horton, sebagai olahraga yang memerlukan kontak fisik dan dilakukan secara berkelompok,
Sepak bola berpotensi tinggi untuk mengundang perilaku kekerasan supporter dalam bentuk kerumunan. Perilaku kekerasan supporter umumnya disebabkan oleh rasa marah, kecewa, dan frustasi yang berasal dari kekalahan tim yang didukung. Selain itu, beberapa kondisi seperti harapan yang tinggi, keputusan wasit yang berat, dan kecintaan kuat terhadap tim turut berkontribusi dalam terjadinya perilaku kekerasan supporter. Adapun menurut Boomer, tipe kerumunan supporter sepak bola seperti ini termasuk ke dalam acting crowd sebab kerumunan tersebut cenderung bertindak aktif dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Dalam beberapa kasus, usaha ini turut pula melibatkan tindakan-tindakan yang sifatnya merusak atau destruktif. Salah satu fenomena yang berkaitan dengan perilaku kekerasan supporter ini pernah terjadi ketika laga Persiwa Wamena melawan Arema Malang di tahun 2008. Saat itu, salah seorang Aremania menerobos masuk ke lapangan dan berkonfrontasi dengan pihak wasit dan hakim garis. Kontan, aksi individu tersebut memicu supporter lain untuk melakukan tindakan serupa. Hal ini dilakukan karena pihak supporter Arema Malang menilai bahwa dalam menjalankan pertandingan, wasit cenderung memihak dengan cara beberapa kali menganulir gol yang dicetak oleh tim yang mereka dukung. Karena pihak keamanan tidak lagi mampu untuk membendung amuk massa, maka kerusuhan pun terjadi. Gawang, papangan iklan, bangku cadangan penduduk, dan fasilitas lainnya dirusak. Melihat kondisi ini, pertandingan pun terpaksa harus dihentikan. Dari kacamata Lebon, pembentukan kerumunan yang mengakibatkan kerusuhan tadi bisa dijelaskan berdasarkan beberapa tahap berikut. Mulanya, anonimitas terjadi ketika supporter jumlah yang besar berada dalam tribun dengan menggunakan atribut yang sama. Saat itu, identitas yang muncul adalah identitas kelompok, bukan identitas individu. Selanjutnya, terjadi penularan ketika salah satu supporter menerobos masuk ke lapangan. Hal ini kemudian diikuti oleh supporter lainnya. Yang selanjutnya, ada sugestibilitas. Dalam supporter sepak bola, selalu ada leader yang memimpin untuk melakukan dukungan kepada para pemain. Biasanya, leader tersebut akan memimpin supporter lainnya untuk menyanyikan yel-yel atau melakukan gerakan lainnya. Karenanya, saat kerusuhan tadi terjadi, ada operator yang membuat supporter lainnya tersugesti untuk melakukan kerusuhan. Misalnya, supporter Aremania tadi yang melakukan penyerangan kepada asisten wasit yang justru membuat supporter lainnya turun ke tengah-tengah lapangan. Selain itu, fenomena perilaku kekerasan serupa pun pernah terjadi pada pertandingan PSIM melawan Persis yang diselenggarakan di Stadion Mandala Kerida tahun 2019 lalu. Kegaduhan sudah tampak ketika kedudukan masih imbang 1-1. Kemudian, ketika tim tamu unggul 2-3, situasi menjadi memanas. Pada penghujung laga, salah satu pemain lawan melakukan provokasi dengan mengulur-ngulur waktu guna mempertahankan keunggulan timnya. Hal ini kemudian menyulut amarah dari sebagian pemain PSM. Tensi permainan yang semakin tinggi membuat suasana tribun semakin tidak terkontrol, sehingga puncaknya ketika peluit panjang ditiup, para supporter tumpah ruah ke lapangan mengincar pemain dari Persis dengan tujuan untuk meluapkan amarahnya. Mereka memanfaatkan apa saja yang dapat digunakan untuk menyerang pemain lawan. Dengan menggunakan kerangka teori Brumer, kerusuhan antara supporter PSIM dan Persis tersebut bisa terjadi disebabkan karena individu yang berada dalam kelompok tidak lagi dapat mempergunakan akal pikirannya secara jernih. Seorang supporter tidak lagi melandaskan tindakannya berdasarkan impuls yang dia terima, tetapi semata-mata dengan cara meniru tindakan orang lain yang berada di sekitarnya. Hal ini mulanya diawali dengan kondisi keberdesak-desakan atau milling yang terjadi dalam tribun atau ketika melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dalam kondisi ini, tindakan individu segera melebur menjadi tindakan kolektif. Akibatnya, tidak terdapat lagi identitas kedirian. Semua dilakukan dengan mengatasnamakan identitas supporter tim. Setelah melalui kondisi keberdesak-desakan atau mailing, perhatian kerumunan supporter segera tertuju kepada jalannya pertandingan. Hal inilah yang disebut sebagai collective excitement. Segala bentuk peristiwa yang terjadi di lapangan dapat menjadi rangsangan bagi supporter untuk bertindak. Ketika PSIM mengalami kekalahan,
Hal ini serta-merta menyulut emosi dari supporter yang mendukungnya. Kondisi ini selanjutnya menciptakan perilaku menular atau contagion, yaitu terjadinya kerusuhan antara supporter tim sepak bola hingga keluar stadion karena rangsangan yang diterima individu tidak lagi dimaknai berdasarkan interpretasi, tetapi semata-mata dilampiaskan sebagai bentuk kekesalan dengan cara meniru perilaku supporter lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat kami simpulkan bahwa supporter sepak bola termasuk ke dalam acting crowd. Menurut Bloomer, acting crowd adalah kerumunan yang cenderung aktif dalam mencapai tujuannya. Supporter bahkan dalam usahanya cenderung melakukan pengerusakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pembentukan supporter sepak bola sebagai kerumunan yang melakukan kerusuhan dapat terjadi karena adanya anonimitas individu dalam kerumunan tersebut. Anonimitas inilah yang membuat individu dapat melakukan tindakan pengerusakan yang kemudian mengatasnamakan kelompok dan tanpa diketahui identitas pribadinya. Kemudian, dalam social contagion teori, tindakan yang merusak oleh supporter dapat dilihat dari kondisi keberdesak-desakannya di tribun. Kondisi tersebut menyebabkan individu tidak lagi memiliki tindakan individu, namun melebur menjadi tindakan kolektif. Perhatian supporter terhadap pertandingan pun dapat menjadi penyebab kerusuhan, karena segala yang terjadi di pertandingan tersebut menjadi sebuah rangsangan bagi supporter untuk bertindak. Kerusuhan supporter dapat terjadi karena penularan atau kontagion, di mana individu melakukan tindakannya tidak lagi karena hasil interpretasi dari impuls yang diterima, tetapi sebagai bentuk pelampiasan kekesalan yang dilakukan dengan cara meniru perilaku supporter lainnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Heri Wibowo yang telah aktif membimbing kami dalam melakukan proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Semoga apa yang beliau berikan kepada kami dapat bermanfaat. Juga kepada seluruh pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari jurnal dan video ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.